Mela, Mela, Mela. Oke. Muhammad Farhat. Ada, Miss. Oke. Muhammad Alam. Hadir, Miss. Muhammad Irfan. Hadir, Miss. Oke. Nabila. Hadir, Miss. Oke. Nabilah. Nabilah Prah. Oke. Nadila. Hadir, Miss. Oke. Naswa. Naya. Naya. Raihan. Miss. Raisa. Hadir, Miss. Ramadhania. Hadir, Miss. Reni. Hadir, Miss. Oke. Satria. Hadir, Miss. Oke. Sarif. Hadir, Miss. Oke. Hadir, Ulum. Miss. Oke. Ini partisipasinya 27, berarti Simbolem Arya, Sheryl, sama Cynthia ya. Ini yang nggak bisa ngerjakan, yang habis sakit namanya siapa namanya ini? Bentar. Clarissa ya? Clarissa. Ya, Miss. Ada beberapa anak, nggak cuman Clarissa sih, ini ada Naswa sama Imam ya, yang belum ada tugasnya ya. Nanti saya saya tanya ke Miss Wanda dulu ya, bagaimana enaknya. Kalau memang sakit ya gimana ya, tugasnya nanti kira-kira penggantinya apa, yang kira-kira enggak usah nulis gitu loh. Ujian lisan berani nggak kira-kira, misalkan tugas lisan gitu ya? Bisa ya? Tapi katanya wali kelas, biasanya suruh dikumpulkan terlambat, Miss. Jadi melengkapi tugas-tugasnya. Iya, enggak apa-apa. Meskipun terlambat enggak apa-apa. Saya masih menerima kalau misalkan kalian belum mengumpulkan tugas, enggak apa-apa, wes. Soalnya mau gimana lagi kondisinya seperti ini ya. Kalau memang nggak ada tugas sama sekali, ya harus. Terus mau ngambil nilai dari mana kan? Nggak mungkin kan saya ngarang ya. Oke. Oke, karena hari ini waktunya mepet. Kita nanti sampai jam berapa nanti? Sebentar, saya share dulu. Oke, saya mau review. Tugas yang sudah saya kasihkan. Kalian belum bisanya di mana? Siapa tadi yang belum masuk? Cynthia ya? Kok nggak manu lagi ya? Lah. Untuk soal yang asli USP itu tetap Miss Wanda yang membuat, karena memang Miss Ari hanya 2 bulan saja. Jadi ya. Bentar. Ada yang belum masuk ini.
Oke ya. Sudah masuk ya Cynthia ya? Oke, untuk soal nomor 1 itu kemarin saya kasih diberikan histogram. Kalian disuruh bisa mencari modus, bisa mencari median, bisa mencari rata-rata juga. Kalau di sini yang diminta adalah mencari modus. Apa itu modus? Ayolah yang ramai seperti kelas sebelumnya ya. Apa itu modus? Nilai yang sering keluar. Jadi kalau di sini frekuen dilihat dari apanya itu berarti? Dilihat dari apa ya? Bisa mendengar suara saya, anak-anak? Bisa. Oke. Kalau modus berarti diambil apanya? Nilai yang paling sering keluar. Berarti frekuensi terbanyak. Berarti ini dilihat yang paling tinggi kalau di sini. Soalnya frekuensinya ke arah ke atas. Ya, ke arah vertikalnya. Jadi ini yang paling banyak adalah ini ke data ke 5 ya. Terus yang sulit di mana kira-kira? Yang sulit berarti mencari apanya? Tadi kalau di kelas satunya ya kesulitan adalah mencari TB-nya ya. Tepi bawah, sorry, tepi bawahnya yang ini. Ini salah ya. Tepi bawah ya, tepi bawah modus itu di sini adalah tepi bawah D1 per D2, D1 per D1 2 kali P, bukan kali ini P ya harusnya. P itu panjang kelas ya. Jadi harus tahu panjang kelasnya berapa. Kalau panjang kelas ini dari sini, dari 10 dikurangi 5 boleh. 20 dikurangi 25 dikurangi 20 boleh, sama aja ya. Jadi untuk panjang kelasnya itu tepi bawahnya yang ini. Tepi bawahnya ini berapa, Miss? Ya, berarti antara 20 dan 25. Berarti berapa? 22, 22,5. Oke ya. Bisa ya dipahami ya. Terus sekarang untuk nomor 2 ini diberikan data tunggal. Nah, kita diminta mencari rata-rata varian dan simpangan bakunya. Yang pertama adalah kita temukan rata-ratanya, gampang, semua XI-nya, sigma F-nya kita tambahkan. 7 tambah 8, 8 tambah lagi 5, tambah lagi 6, tambah lagi 7, tambah lagi 8, tambah lagi 7 ya terakhir ya. Jadi ada 8. Jadi kita jumlahkan, kita bagi banyaknya data. Banyaknya data ada 8. Ketemu rata-ratanya. Terus untuk varian, ini adalah masing-masing XI dikurangi rata-ratanya tadi. Rata-ratanya tadi kan 7 ya. Jadi ini 7 yang ini kita kurangi dengan ini, terus kita kuadratkan. 8 dikurangi 7, kita kuadratkan. 8 lagi kurangi 7, kita kuadratkan. Terus 5 dikurangi 7, kita kuadratkan. Jadi 5 dikurangi 7 hasilnya min 2. Min 2 kita kuadratkan hasilnya 4. Setelah selesai semua, yang terakhir ini adalah 7 dikurangi 7, kebetulan hasilnya 0, tetap kita kuadratkan, hasilnya juga 0. Nanti kita jumlahnya berapa? Nah, ketemu jumlahnya itu nanti dibagi berapa? Dibagi banyaknya ada data. Jadi ini di sini kebetulan variansinya itu adalah 8/8 atau sama dengan 1. Ya, 1 ya. Untuk simpangan rata-ratanya kita bisa mencari simpangan rata-ratanya itu, simpangan rata-rata itu adalah sigma dari XI dikurangi mutlak X ya. Jadi masing-masing XI-nya kita kurangi X bar, terus kita mutlakkan. Artinya misalkan ketemu di sini ya,
5 dikurangi 7. 5 kurangi 7 kan hasilnya min 2. Karena mutlak berarti kita jumlahnya tinggal kita hitungnya hanya 2. Untuk simpangan baku, kalau sudah ada varian, berarti gampang. Tinggal apa? Tinggal ditarik akar. Akar dari apa, Miss? Dari S kuadrat. Tadi kan variansinya S kuadrat. Jadi kita tinggal tarik akar dari variansi. Oke ya, gampang sekali ya. Oke, ada yang ditanyakan dari pertanyaan 1 sama 2? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Saya lanjutkan. Oke, untuk nomor 3, itu yang dicari adalah modus data berkelompok dan mediannya. Nah, kalau modusnya berarti nilai yang sering keluar juga, berarti frekuensi paling banyak ya. Nah, berarti frekuensi yang paling banyak itu di sini. Tepi bawahnya yang ini dikurangi setengah. Terus habis itu D1-nya adalah selisih 6 dikurangi 11. D2-nya itu 11 dikurangi 10. Bisa dipahami? Saya panjang kelasnya berapa, Miss? Panjang kelasnya kebetulan di sini boleh panjang kelas itu dari sini ke sini, atau dari sini ke sini juga boleh, atau ini dari sini ke sini boleh, ini ke sini juga boleh. Oke ya. Jadi bisa dicari modusnya. Untuk mediannya, Miss, kalau median data kita jumlahkan dulu, kita jumlahkan. Nah, kita total semuanya, banyak frekuensinya ada berapa. Kalau sudah tahu frekuensinya, karena median itu adalah nama lain dari apa? Nama lain dari apa? Nama lain dari apa ya? Q2 dan Q3. Q2. Median itu data dari Q2. Jadi data kita bagi 2, kira-kira nanti kelasnya di mana? Kebetulan ini 44 bagi 2 itu adalah data ke-22 berada di sini. Kita garis bawahi begini. Nah, di sini adalah tepi bawahnya yang ini 41 dikurangi setengah jadi 40,5. Oke, terus setelah ini coba perhatikan saya punya, nggak ada yang ditanyakan ya yang ini ya, kan ini ada di tugasan ya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk soal selanjutnya. Nah, silakan nomor 4, ada soal nomor 4, silakan dibaca dan dicoba. Ini nggak usah jawabannya karena jawabannya besar. Jadi saya pengen ditunjukkan caranya saja. Oke, sudah? 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 Ada yang bisa mewakili teman-teman? Mungkin Clarissa atau yang lain yang jangan yang sakit. Mbak Cynthia. Atau nggak usah nunjuk saya yo, sungkan saya menunjuk itu. Perwakilan.
Ayo Mas Juve. Itu kan diam ya. Kalau Heeh. dari yang saya tangkap 2 huruf yang terletak masing-masing di awal dan di akhir dan 4 nomor yang terletak di tengah kedua tersebut. Mm-mm. Dan yang nggak boleh berulang kan angkanya. Berarti kan Siapa ini? hurufnya Siapa ini? Cynthia. Cynthia. Oke, sebentar saya buka ya. Jadi gimana caranya Mbak Cynthia? Itu kan 2 huruf yang terletak masing-masing di awal dan di Eh, 4 nomor yang terletak di tengah-tengah kedua tersebut jika angka tidak boleh berulang. Maka kalau pakai pilih slot kan yang 2 huruf boleh berulang. Jadi 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Beneran nih? 2 kali 4 kali 3 kali 1 kali 2. 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Saya terima dulu, tulis dulu. Jawaban Mbak Cynthia 2, berapa tadi? Kali 4 kali 3 kali 2. 2 kali 4 kali Terus ada yang lain, 1 kali 2. Ada yang lain. Enggak apa-apa, saya tampung dulu. Ada yang lain? Enggak ada ya? Yang lain ayo. Oke ya, kita bahas aja ya. Dibahas apa dicoba? Bahas aja, Miss. Sebentar. Seorang petugas Samsat menghitung banyaknya plat nomor yang akan diajukan ke percetakan. Plat itu biasa digunakan di kendaraan roda 2. Nah, syaratnya apa? Syaratnya di sini angka pertama dan angka terakhirnya adalah huruf. Angka pertama dan angka terakhirnya adalah huruf. Jadi kita bisa gambarkan filling slotnya. Gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari ini ada 4, pinggir-pinggirnya ada 2, ini harus angka, harus huruf. Huruf itu ada berapa? 26. Oke, 26. Terus di belakang juga harus huruf. Kalau untuk huruf itu tidak ada ketentuan tidak boleh berulang. Baru yang angka itu tidak boleh berulang. Jadi yang tengah ini yang nggak boleh berulang. Kenapa? Soalnya memang yang diminta begitu. Jadi banyaknya angka ada berapa yang di tengahnya? Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada berapa yang di tengah pertama? Angka pertamanya ada 10 macam. Kita bisa melakukan 10 macam ini. Setelah itu karena tidak boleh berulang, berarti setelahnya pasti berkurang. Berkurang tinggal berapa, Miss? Tinggal 9. Terus berkurang lagi karena tidak boleh berulang, berarti tinggal 8. Berkurang lagi karena tidak boleh sudah dituliskan, tidak boleh untuk dituliskan kembali. Jadi ada 7. Jadi ini diapain, Miss? Ya tinggal ngalikan saja. Memang bilangannya besar di sini, jadi nggak usah disebutkan angkanya, cuman caranya yang penting kalian paham. Jadi kalau misalkan syaratnya di awal dan di akhir itu berupa huruf, sedangkan 4 di antaranya itu berupa angka yang tidak boleh berulang. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Ya. Oke. Gampang ya. Jadi kalau yang ini nanti kayak gini. Ada lagi contoh gini. Untuk mencapai kota C, dari kota A kita harus melalui kota B. A ke B itu ada 3 jalan. Sedangkan B ke C itu ada 2 jalan. Nah, kira-kira berapa banyaknya jalan dari A ke C melewati B? Ada berapa?
Oh, nggak ada yang jawab ya. Jadi kalau itu tinggal ngalikan aja dari A ke B itu tadi ada 3, berarti 3 ya. Terus B ke C itu ada 2, berarti kita kalikan 3 kali 2, 6. Ini pasti sudah diajarkan di awal-awal, iya. Iya kan? Mungkin lupa, mungkin, ya. Ini karena USP ini penting, tolong belajar lagi ya. Soal yang saya sampaikan ini bukan kok ini loh soalnya, terus ini jawabannya enggak. Jadi kalian harus tetap belajar. Ini hanya gambaran soalnya materinya ini, kira-kira nanti belajar apa. Ya kalau misalkan apa yang sudah dikasihkan Miss Wanda dibuka lagi enggak apa-apa. Karena memang USP itu enggak cuma 2 bulan terakhir ya mau diujikan. Jadi kalian buka lagi. Kalau kalian gimana ya meskipun sudah kelas 12 sebentar lagi sudah usai, malah ini justru apa yang benar-benar kalian tuh urgent, kalian tuh mau kuliah di mana, mau berjurusan apa. Terus kalau misalnya harapannya tuh semua bisa masuk lewat jalur undangan, lewat jalur apa SNPTN ya kan. Tapi ya sekarang kita lihat aja peluang untuk SNPTN kan tidak semua siswa masuk kan, maksimal dibatasi satu sekolah kan 80% atau 70% itu sudah bagus. Jadi untuk yang lain ya harus tetap belajar, harus kalian, karena kalian harus melewati namanya ujian SBMPTN. Itu bukan hal yang mudah gitu ya. Pesaingnya banyak karena seluruh Indonesia. Bukan hanya satu sekolah, enggak. Bukan hanya satu Malang, enggak. Kita berlomba-lomba dengan di daerah-daerah yang lain. Di kota yang lain, di provinsi yang lain, bahkan di luar pulau sekalipun, se-Indonesia Raya pembelajaran di sekolah terbatas ya. Kalian harus mensiasati gimana saya harus belajar, gimana saya harus mengatur waktu. Kan kalau sekarang kan apa ya banyak di rumah, meskipun harus membantu orang tua atau pekerjaan yang lain menunggu ya harus disempatkan. Aku setiap hari harus belajar minimal 3 jam atau 4 jam. Jadi jamnya sekolah tetap sekolah, nanti setelah itu istirahat terus apa ya memang harus semangat ya, harus semangat. Memang ini di akhir kalian ya, jadi tidak ada kata untuk tidak belajar. Ini soalnya nanti bukan yang gampang-gampang dasar-dasar gini, enggak. Soalnya sulit kalau sudah, apalagi kalau sudah masuk ke soal bukan yang mudah, karena kalian pesaingnya juga banyak ya. Ya, situ aja dari saya. Ada yang ditanyakan di sini? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah. Untuk soal nomor 5, ini ada soal seperti AKM. Nah, soalnya mirip seperti AKM, namun jadi ada bacaan, disajikan bacaan, ada tabelnya juga, kita mengisi benar atau salah. Ya, di sini kita isikan benar atau salah berdasarkan tabel yang sudah diberikan. Untuk soal nomor 6 juga ada bacaan, kita disuruh baca, ada tabelnya juga, jadi kita ada pertanyaan, misalkan mencari rata-rata, berarti kalian dulu tabelnya, kalian lihat dulu tabelnya, yang diminta rata-rata, berarti masing-masing data kalian jumlahkan, kalian bagi dengan banyaknya data. Sedangkan untuk median itu apa? Nilai tengah. Jadi kalau nilai tengah itu kita mencarinya kalau sudah data terurut enak, kalau belum terurut kita harus mengurutkan dulu. Dari mana, Miss? Dari yang kecil hingga yang besar. Oke ya. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk tugas nanti saya share siang. Tadi ada yang tanya, Miss, itu soal tahun lalu dibagikan apa enggak? Saya belum tanya Miss Wanda. Kalau misalkan soal dari tahun ke tahun itu dibagikan, ya nanti saya bagikan, jadi bisa buat belajar. Kalau misalkan enggak, ya saya enggak berani share karena ya sudah saya buatkan soal mirip seperti yang di soal tahun yang lalu.
mirip soal USP-nya. Miss, Iya, di GC filenya nggak bisa dibuka, Miss. oh gitu. Berarti gimana? Apa dikirim perwakilan kelas gitu, di-share gitu? Boleh, Nanti Miss. coba saya apa? Iya. Nanti saya lihat lagi ya. Ya, Miss. Nanti saya lihat lagi. Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau misalkan di data ada statik dan peluang, tolong dipelajari lagi, ada jangkauan kuartil, ada persentil, ada simpangan baku sudah ya, simpangan baku, simpangan rata-rata, terus modus median, ya Q1, Q2, Q3 itu sering keluar yang itu. Variansi itu juga. Sudah dulu dari saya, mungkin ada yang ditanyakan anak-anak sebelum saya akhiri. Nggak ada ya? Oke, mohon maaf ada segala kurangnya. Saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.